Pak Sulaiman! Pak Sulaiman, jangan sentuh aku. Perbuatan mereka itu salah. Mereka menyiksa orang. Itu bukan urusanku. Kalau kau mau halang-halangi, lakukanlah. Saya tidak bisa menghalangi. Saya masih muda. Saya tidak punya wibawa. Tapi Bapak, mereka percaya pada Bapak. Sekali lagi kukatakan, itu bukan urusan kita. Urusan kita mengajarkan agama. Bukan. Urusan kita supaya orang hidup berdasarkan agama. Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita semua para manusia memiliki kepercayaan masing-masing yang diberikan oleh kedua orang tua kita semenjak kita bayi. Lalu ketika dewasa banyak juga yang memiliki kepercayaan sendiri dengan tujuan yang personal yang menurut saya sulit untuk didebatkan. Masing-masing kepercayaan atau agama ini memiliki tujuannya yang sama, yaitu kebaikan, meskipun di tiap agama memiliki cara berjalannya masing-masing. Dan berikut ini adalah rekomendasi film tentang kepercayaan atau agama untuk kita mengenal bagaimana bentuk dari tiap agama. Islam Titian Serambut di Belah Tujuh. Film ini mengisahkan tentang seorang guru ngaji yang berusaha membawa perubahan di sebuah desa. Memang penuh akan muatan agamis, penuh ayat yang terucap, tetapi bukanlah film penceramah. Bukan film penceramah mainstream yang seperti pada umumnya kita tonton di televisi. Pada intinya, film ini menyajikan bagaimana fitnah menjadi dosa besar hingga merusak kedamaian desa, dan juga mengupas moral manusia dari segi Islam. Yang paling gila, film ini juga dengan berani membahas isu homoseksual dan lesbian. Titian Serambut di Belah Tujuh menjadi film klasik yang masih relevan hingga hari ini, di mana banyak orang agamis yang sikapnya tak seperti apa yang ditampilkannya. Salah satu film Indonesia klasik yang harus kita tonton dalam kita mengenal ilmu agama Islam. Kristen or Dead. Kisah seorang pria tua bernama Morten yang hidup bersama ketiga anaknya sekaligus menantu dan cucunya yang masing-masing memiliki permasalahannya sendiri. Cukup kompleks. Mulai dari Yohanes yang delusi karena pendalamannya terhadap agama hingga Anders, si bungsu yang sedang memperjuangkan cintanya kepada seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Sudut pandang agnostik pun juga dibahas di sini. Film ini mampu menyadarkan saya jika mujizat Tuhan itu emang benar adanya. Meskipun film ini bukanlah dari agama saya, tetapi film ini mengajak saya untuk mengenal kembali keajaiban Islam agama saya sejak lahir. Respon ini memang muncul dari film yang keseluruhannya membahas aktivitas dan kepercayaan agama Kristen. The Master. Kisah tentang Freddy Quell, seorang veteran perang yang mengalami trauma atau PTSD, lalu menemukan sebuah komunitas Scientology bernama The Cause. Film ini membuat The Cause sebagai komunitas spiritual atau simbol ateisme yang mampu merubah kehidupan Freddy menjadi lebih baik. Paul Thomas Anderson, sang sutradara, seakan memberikan pernyataan, meskipun agama itu ada atau tidak, benar atau hoax, yang penting fungsinya bisa membuat orang menjadi lebih baik. Yahudi The Chosen. Film remaja atau film coming of age yang cukup hangat dan menarik untuk kita saksikan. Melihat dua remaja Yahudi yang bersahabat meskipun latar belakang orang tua mereka berseberangan. Dani merupakan anak seorang rabi yang menganut Yahudi Ortodoks. Sedangkan Reuven anak seorang Zionis Yahudi modern yang aktivitas politiknya seringkali berseberangan dengan ayah Dani. Menonton film ini akan membuat kita kembali teringat jika sahabat sejati akan selalu bersama dan saling menghargai meskipun keduanya berseberangan. Film ini juga memberikan kita sedikit pengenalan bagaimana kepercayaan Yahudi bekerja lewat istilah-istilah yang terucap beserta tindakan baik yang tersajikan. Buddha Samsara. Lamatasi, seorang biksu yang dijemput di dalam goa setelah ia bertapa selama 3 tahun lebih. Berharap nafsu sudah tidak ada dalam pikirannya. Tapi ternyata ia masih mengingat nafsu-nafsu yang telah ia alami. Film ini menjelaskan apa yang Buddha larang dengan cara yang baik dan manusiawi, menyajikan studi kasus perjalanan karakter dari seorang Buddhis yang berubah menjadi manusia biasa yang penuh nafsu. Ditunjukkan bagaimana hawa nafsu memang merusak dan menjadi penderitaan abadi. Adegan ending benar-benar menunjukkan dengan logika bagaimana ajaran Buddha bekerja, bagaimana hawa nafsu memang sebuah penderitaan. 5 rekomendasi film barusan menurut saya mampu menjadi contoh atau mengenal bagaimana agama selain agama yang kita anut bekerja. Saya percaya jika seluruh agama memiliki kendaraannya masing-masing untuk menuju sebuah kepercayaan yang mereka anggap baik. Maka dari itu kita hargai kepercayaan setiap orang dan mulai mengenal agar kita bisa hidup berdampingan dengan agama selain yang kita anut.
Dan sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.